Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM akhir 217. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait modul 6 algoritma pemrograman. Jadi di nomor 1 di sini kita diminta untuk mencari implementasi lain dari algoritma brute force selain string matching. Dan kita disuruh untuk membuat programnya dengan menggunakan bahasa Java. Kemudian kita diminta untuk menggambarkan flowchart-nya. Sebelum itu, di link yang sudah dikasih di modul ini, terdapat beberapa materi tentang algoritma brute force. Di sini, jadi algoritma brute force itu merupakan pendekatan yang lempang untuk memecahkan suatu persoalan. Biasanya, algoritma brute force ini didasarkan pada pernyataan pada persoalan, definisi konsep yang dilibatkan. Kemudian, algoritma brute force ini memecahkan persoalan dengan sangat sederhana, langsung, dan jelas. Kemudian untuk contoh-contohnya di sini ada banyak, yaitu bisa mencari elemen terbesar atau terkecil, kemudian di sini pencarian beruntun, sequential search, dan lain-lain. Kemudian di sini saya membuat sebuah program tentang pencarian beruntun atau sequential search. Jadi di sini programnya saya membuat sebuah kelas bernama sequential search, kemudian di sini ada metode sequential search dengan parameter integer array yang namanya data, kemudian di sini ada integer cari. Di sini saya mendeklarasikan sebuah boolean ketemu sama dengan false. Kemudian di sini perulangan. Perulangan di sini berfungsi untuk mengecek apakah integer cari di sini apa ada di dalam anggota array data di sini. Jadi kita mendeklarasikan sebuah perulangan for sampai itu kurang dari data.length. Kemudian kita cek apakah data i sama dengan cari. Kemudian kalau iya berarti ketemunya kita set sebagai true. Kemudian jika if ketemu, ini artinya ketemu akan bernilai true, maka akan menampilkan cari berada pada indeks ke i. Kemudian kalau salah berarti ketemu sama dengan false, berarti yang ditampilkan adalah data tidak ditemukan. Kemudian di main-nya ini kita deklarasikan tipe data integer, cari, sama ukuran array. Jadi di sini nantinya data dari array-nya merupakan inputan dari user. Kita deklarasikan integer data dengan new integer ukuran array. Jadi ukuran array-nya menyesuaikan dengan inputan si user. Kemudian kita diminta untuk memasukkan anggota array-nya, kemudian kita print lagi anggota array-nya, kemudian kita diminta untuk memasukkan sebuah integer yang kita cari. Kemudian nantinya akan dilakukan metode cari. Nantinya akan menghasilkan seperti ini. Jadi misalnya kita masukkan banyak datanya itu 5, jadi kita diminta untuk memasukkan 5 buah bilangan terserah secara acak atau tidak. Kemudian nantinya akan di-print anggota dari datanya tersebut. Kemudian misalnya kita mencari angka 8 dari anggota di sini. Jadi 8 berada pada indeks kedua. Karena kan di sini dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2. Kemudian untuk flowchart-nya sendiri di sini saya sudah membuatnya. Jadi di sini ada terminator dimulai, kemudian di sini ada deklarasi integer data, cari, ukuran array, dan i sama dengan 0. Kemudian di sini kita diminta untuk menginputkan ukuran array, kemudian di sini jika i kurang dari ukuran array, artinya kan tadi i kita set sebagai 0. Ukuran array-nya misalnya tadi kita inputkan 5, jadi i kurang dari array, jika iya maka kita diminta untuk menginputkan data. Kemudian nantinya i-nya akan bertambah 1. Kemudian nantinya jika i-nya ini sudah lebih besar dari ukuran array, maka akan ke sini. Yaitu kita diminta untuk menginputkan sebuah integer cari. Kemudian kita cek lagi apakah i-nya itu kurang dari data.length. Kan tadi i-nya sama dengan 0. Jadi jika iya, dicek apakah data i sama dengan cari, jika iya maka cari ditemukan, kemudian selesai. Jika belum ditemukan, artinya data tidak sama dengan cari, maka akan dilanjutkan ke proses di sini, yaitu i-nya akan bertambah dengan 1. Kemudian kembali lagi ke sini. Jika nanti sampai i-nya lebih besar dari data.length, maka artinya kan cari ini tidak ada di dalam data, berarti akan memunculkan cari tidak ditemukan, kemudian program akan selesai.
Kemudian untuk yang nomor 2, kita diminta untuk membuat pseudocode dari program yang kita buat. Untuk pseudocode-nya di sini saya sudah membuat dengan judul sequential search dengan deklarasi array of integer yang namanya data, kemudian integer cari sama ukuran array. Jadi di deskripsi ini kita diminta untuk menginputkan ukuran array, kemudian input data, kemudian read data, kemudian input cari, dilakukan perulangan untuk mengecek apakah cari itu ada di dalam data atau tidak. Jika ada, maka akan memunculkan cari berada pada indeks ke I, kemudian jika tidak, data tidak ditemukan. Kemudian untuk yang nomor 3, analisis kompleksitas waktu dari program. Jadi di sini untuk kompleksitas waktu sequential search ini adalah notasi berikutnya itu O(n). Karena kan di sini perulangannya akan dilakukan sebanyak n, jadi sebanyak ukuran array-nya. Kemudian jelaskan kepada asisten alur kerja dari program yang kalian buat, tadi sudah saya jelaskan. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.